Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya makhluk yang pertama hingga makhluk yang terakhir yang hidup. Padang Mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir. Tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di Mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapisan langit dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di Mahsyar diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya." Quran Surat Abasa, ayat 37. Dari ayat ini maka jelaslah bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat, siapakah dia? Lalu sibuk untuk apakah dia? Dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya, dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk luar biasa. Ketika sedang di Padang Mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya, kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud yang sangat lama. Hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka aku akan beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku, mereka kehausan, mereka kepanasan di bawah terik matahari, kasihanilah mereka ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Ketika itu beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Sungguh luar biasa kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, surganya surga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus, tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan kepada beliau ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad, Nabi tidak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di Padang Mahsyar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia memberi minum satu persatu, wahai umatku, wahai umatku, umatku. Betapa bahagianya beliau, ketika beliau bertemu dengan umatnya. Lalu beliau memberi minum umatnya, sekali tegukan minuman itu kita tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih, meninggalkan kita, justru Rasulullah sibuk mencari kita. Setelah memberi minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud kembali, sujudnya lama sekali. Sambil menangis di hadapan Allah, "Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi." Lalu Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Syirot." Lalu Allah berkata, "Maka tunggulah di ujung Syirot." Nabi Muhammad menunggu kita di ujung Syirot sambil mengatakan, "Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah." Maka yang amalnya banyak, ia akan berhasil melewati Syirot. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak yang berada di dalam neraka, langsung beliau sujud kembali di hadapan Allah, sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan, ya Allah selamatkanlah seseorang dari api neraka,
yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkan mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka bertemu dalam keadaan habis disiksa luar biasa, wajah mereka, tubuh mereka pun rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah selesai Nabi kembali ke hadapan Allah. Di bawah arsinya, Nabi bersujud kembali yang lama. Dalam sujud yang lama itu kemudian Nabi menangis, "Ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka, yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung." Maka keluarlah sekian ribu, sekian juta dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nabi kembali lagi ke arsinya Allah dan bersujud kembali. "Ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari dalam api neraka yang di dalam hatinya masih terdapat iman walau sekecil biji zarah." Lalu Allah berkata, "Aku izinkan." Kemudian Rasul berlari lagi ke neraka menyelamatkan umatnya kembali. Lalu beliau bersujud kembali dan berkata, "Ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak memiliki amal kecuali hanya mengatakan, La ilaha illallah." Kata Allah, "Aku izinkan." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian lari lagi ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, terkadang aku merenung, masih pantaskah aku merindukanmu, masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku duduk terpaku mengucapkan sholawat ketika namamu disebut? Di tengah banyaknya kesalahan yang telah kuperbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang pernah kuukir, di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang deretan-deretan dosa-dosaku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku mencintaimu semampuku, dengan segala kelemahan dan kekuranganku, dengan segala kelalaianku. Ya Rasulullah, perkenankan aku menjadi umatmu yang mendapatkan syafaatmu kelak. Amin ya Robbal Alamin. Demikian perjuangan Rasulullah ketika menolong umatnya nanti di padang mahsyar. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya, amin ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata atau salah dalam penulisannya, mohon dimaklumi. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, serta aktifin loncengnya biar tambah semangat lagi update video yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.